Bapa, waktu kami menghadapi persoalan hidup. Seringkali masalah demi masalah begitu berat kami hadapi Tuhan. Hidup kami seringkali tidak berdaya untuk keluar dari masalah yang ada. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang selalu ada dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Dan Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami menyelesaikan masalah itu seorang diri. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Hari-hari ini melalui pencurahan Roh-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus itu memampukan kami untuk keluar dari masalah yang ada. Yang mungkin secara manusia mustahil untuk diselesaikan. Tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih oleh karena hadirat-Mu di tempat ini. Setiap kami yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat, beban kehidupan kami sudah Engkau angkat Tuhan. Dan di dalam hadirat-Mu biarlah kemuliaan-Mu, urapan turun buat hamba-Mu secara khusus Tuhan. Apapun yang menjadi pesan dan isi hati-Mu Engkau sampaikan pada saat ini Tuhan. Tanpa pengurapan-Mu ya Roh Kudus hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi hikmat perkataan firman-Mu. Biarlah disampaikan secara sederhana. Sehingga membuat kami mengerti, kami merenungkan bahkan melakukannya. Berkati jemaat-Mu yang sudah hadir. Kami percaya kehadiran kami di tempat ini bukan satu kebetulan. Tetapi Allah ingin berbicara khusus buat setiap kehidupan kami. Terlebih buat setiap suami istri di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sebelum duduk kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Waktu Januari kemarin saya ingat saya diundang di tempat ini, saya bicara dari iman seorang Abraham. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu isi hati Tuhan. Ya, dari kitab Yunus, saudara boleh buka Yunus pasal ketiga. Yunus pasal ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya rindu kita baca firman Tuhan ini bersama-sama karena cuma 3 ayat. Yunus pasal ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Yang sudah ketemu katakan amin. Ada di depan ya saudara. 3, 2, 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus selalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Saya kembali bacakan ayat pertama, simak baik-baik. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk keberapa kali? Untuk kedua kalinya. Sampai di sini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, manusia kata pepatah, sekali kita berbuat salah, kesalahan kita itu akan diingat seumur hidup. Saudara berbuat 1000 kali kebaikan, dengan saudara berbuat 1 kali kesalahan, maka 1000 kali kebaikan itu tidak akan diingat oleh orang. Tetapi seringkali yang satu itu akan selalu diingat oleh orang saudara. Itulah manusia pada umumnya. Tetapi kita bersyukur kepada Allah di dalam Yesaya 43 ayat 25 berkata, demikian, aku adalah Allah yang sekali-sekali tidak pernah mengingat kesalahanmu. Waktu aku dikatakan mengampuni dosamu, aku akan melupakannya. Yang setuju katakan amin. Ini artinya Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tuhan adalah Allah yang selalu memberikan kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Manusia boleh gagal, tapi kita punya Allah yang tidak pernah gagal. Amin. Dalam konteks firman Allah ini, suatu hari Yunus diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke satu kota yang bernama Niniwe, saudara. Tetapi saat itu kita tahu kejahatan kota Niniwe sudah terdengar di telinga Allah. Dan saat itu Yunus bukannya lari ke Niniwe, justru dia pergi ke satu kota yang namanya Yafo. Yafo itu Spanyol saat ini. Dan dia menumpang satu kapal menuju ke Tarsis. Allah perintahkan ke Niniwe, justru dia lari ke Tarsis. Dan pada saat itu kita tahu, kapal ini terombang-ambing, ya, gelombang begitu besar. Seluruh awak kapal sudah membuang beban-beban yang begitu berat yang ada di kapal laut ini, supaya kapal ini menjadi ringan. Dan akhirnya gelombang bencana itu terus terjadi. Akhirnya mereka membuang undi, dan akhirnya undian jatuh kepada Yunus yang harus diceburkan ke laut, saudara. Dan kita tahu dalam kisah ini, Yunus ada di perut ikan. Berapa lama? Selama 3 hari lamanya, saudara. Tetapi dalam konteks firman Allah ini kita perhatikan,
Tuhan terus mempercayakan Yunus. Tuhan terus memberikan kesempatan kepada Yunus, sehingga firman Allah di ayat pertama ini dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Saudara, kalau kita perhatikan, di tengah kegagalan Yunus, apakah tidak ada nabi lain pada saat itu? Apakah tidak ada hamba Tuhan lain pada saat itu? Kenapa Allah terus mempercayakan Yunus untuk melakukan misinya, saudara? Nah, ini yang akan kita selidiki firman Tuhan di pagi hari ini. Kenapa di tengah kegagalan yang Yunus alami, Tuhan masih kasih kesempatan kedua, saudara? Saya akan bagikan 4 poin pada saat ini. Tema firman Tuhan kita pada siang hari ini adalah kesempatan kedua. Sama-sama katakan, kesempatan kedua. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hal yang pertama, kita akan melihat beberapa hal menarik. Yang pertama, kenapa Allah selalu memberikan kesempatan kedua buat setiap kita yang jatuh bangun di dalam dosa. Pertama, perhatikan baik-baik. Allah memberikan kesempatan dua karena Dia ingat keterbatasan kita sebagai manusia. Amin, Bapak Ibu. Selama kita hidup, perhatikan siapapun diri kita, jemaat biasa sekalipun, hamba Tuhan sekalipun, kita cenderung masih akan bisa jatuh dalam berbagai macam dosa. Dosa setiap hari selalu mengintip di dalam kehidupan kita. Tapi jangan saudara sebagai jemaat Tuhan dengar firman Tuhan ini, saudara berkata, ya gak apa-apalah berbuat dosa, nanti toh seperti Yunus dikasih kesempatan kedua. Oh Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Orang yang berbuat dosa itu tidak enak. Amin. Kalau kita berbuat dosa, itu namanya dikatakan dosa akan menghancurkan hidup kita. Dosa akan menghancurkan rumah tangga kita. Dosa akan membuat hidup kita tidak pernah maksimal. Dosa akan membuat dikatakan hidup kita ini hidup di dalam berbagai macam tuduhan. Nah, justru karena Allah tahu keterbatasan kita sebagai manusia, Dia memberikan kesempatan kedua kepada kita supaya kita bertobat. Kalau kesempatan kedua ini diberikan kepada kita, kita tidak bertobat, maka kesempatan itu tidak akan diberikan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ya, Yesaya 43 ayat 25 tadi sudah saya bacakan. Ya, saya akan bacakan sekali lagi, dikatakan demikian. Akulah Dia menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Mungkin di pagi hari ini ada bapak ibu yang berkata, Pak Pendeta, saya pernah aborsi Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya pernah tidur dengan istrinya orang. Pak Pendeta, saya pernah tidur dengan suaminya orang. Oh Pak Pendeta, saya pernah melakukan ini dan itu. Saya mantan ini dan mantan itu. Saya pernah hidup di dalam dunia yang begitu gelap. Saya pernah menipu orang, bahkan saya pernah membunuh orang. Saya mantan narapidana, baru keluar dari penjara. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara boleh mantan ini dan mantan itu. Engkau pernah melakukan ini dan itu. Tetapi perhatikan, Allah kita selalu memberikan kesempatan kedua. Dan di tengah mantan ini dan mantan itu, apapun yang kau alami, mungkin waktu engkau bertobat orang belum percaya kalau engkau sungguh-sungguh bertobat. Tapi ingat satu hal, kita masih punya Yesus. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, seringkali kesempatan kedua itu diberikan di dalam kehidupan kita. Meskipun waktu kita melakukan satu pelanggaran, kita berbuat dosa, orang-orang di sekitar kehidupan kita belum menganggap, belum mengakui bahwa kita ini sungguh-sungguh bertobat. Dan ini biasanya terjadi dalam rumah tangga, saudara. Ya, saya perhatikan di sini banyak pasangan suami istri yang hadir. Ya, selama 1,5 tahun ini, saya menangani kasus perceraian hampir 7 pasang. Cukup banyak. Kasus perselingkuhan, ya hampir mungkin 10 ya yang berselingkuh. Bahkan bulan kemarin masih begitu banyak konseling-konseling perselingkuhan, begitu banyak konseling rumah tangga, kekacauan-kekacauan yang terjadi dalam hubungan suami istri. Dan firman Tuhan hari ini, saya percaya tidak ada satu kebetulan. Sebenarnya saya ingin berbicara tentang bagaimana menjaga hati. Ya, tapi kemarin tiba-tiba seorang pengerja berkata, Pak tolong mungkin sampaikan tentang suami istri. Tiba-tiba ayat ini mengalir saja. Dan Tuhan akan sampaikan di tempat ini. Firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang setuju katakan amin. Saudara, beberapa bulan yang lalu saudara, ada berbagai kasus yang saya tanganin di dalam khususnya rumah tangga. Ada sepasang suami istri yang baru punya anak satu. Saya ingat memang awal pernikahan suaminya itu keras, dia orang luar pulau.
Ya, setelah menikah, pasangannya dibawa ke kampung halamannya. Ini laki-laki suami kerjaannya tiap hari mabok main perempuan, saudara. Ya, berjudi, mabok main perempuan, berjudi. Pulang mabok, istrinya ditempelangin, pulang mabok, istrinya dipukuli, saudara. Dan itu dilakukan hampir setahun lebih, saudara. Singkat cerita, dari kampung halamannya mereka kembali ke Jakarta. Ya, dan akhirnya suaminya mulai dijamah oleh Roh Kudus, mulai bertobat. Tetapi sang istri terlanjur luka begitu dalam. Dia tidak percaya dengan pertobatan suaminya. Padahal sejak pertobatan, suaminya tidak pernah main perempuan lagi, suaminya tidak pernah berjudi lagi, tidak pernah mabok-mabokan lagi. Tetapi karena luka itu begitu dalam dari istrinya, dan akhirnya istrinya berkata, mulai hari ini kita pisah ranjang. Ranjang bagus-bagus digergaji dibelah dua, ini buat lo, ini buat gua, katanya saudara. Nggak seperti itu saudara ya. Ya, satu tidur di kamar loteng, satu di bawah saudara. Hampir 1,5 tahun mereka tidak melakukan hubungan seksual. Ya, dan keadaannya makin kritis, dan akhirnya suaminya kena satu penyakit yang cukup parah, kanker paru-paru, badannya makin kurus, dan makin kurus, dan akhirnya kemarin belum lama, ya beberapa bulan yang lalu ketemu dengan saya mulai korek-korek, saya mulai cari akar permasalahannya, dan firman Tuhan ini berbicara kepada saya secara pribadi untuk menyampaikan kepada pasangan suami istri ini. Saya berkata, ibu mungkin masih kepahitan, ibu mungkin masih luka. Memang wanita kalau terluka, seringkali di HMC saya bagikan, wanita selalu hidup dengan hatinya. Amin bapak-bapak. Amin bapak-bapak. Wanita selalu hidup dengan hatinya, pria cenderung pakai logika. Wanita selalu ngungkit-ngungkit masa lalu, karena dari fase waktu dia hidup di masa kini dan masa lalu. Makanya kalau ribut dengan istri, selalu istri bilang begini, dulu. Ya, kita sebagai suami udah lupa kapan, 17 tahun yang lalu. Ya, itulah wanita saudara. Ya, kita bersyukur buat setiap wanita yang ditempatkan menjadi pasangan hidup kita. Amin. Nah saudara, perhatikan baik-baik saudara. Dan akhirnya saya berkata, ini bukan masalah ekonomi, pisah ranjang. Bukan masalah ekonomi kalian mau bercerai. Tetapi ini karena kesempatan yang tidak diberikan. Waktu suami mau sungguh-sungguh bertobat saudara. Apalagi suami istri tidak melakukan hubungan seks, saya katakan hampir setahun lebih, ini sangat tidak sehat. Wanita mungkin bisa kuat, tapi pria itu susah saudara. Ya. Kemarin waktu melayani HMC di Zona Topas saya kaget saudara. Ada Pak Iwan juga. Ada seorang laki-laki, mungkin hadir di sini, gak apa-apa saya saksikan ya. Ya, hiperseks. Dilampiaskan dengan onani sehari 5-7 kali. Nggak puas dengan pelacur, nggak puas juga semua binatang yang ketemu dia berkelamin. Terutama dengan babi, saudara. Kita melihatnya saja jijik dengarnya, saudara. Saya pernah nanganin orang yang berkelamin dengan ikan, tapi ini lebih sadis. Ya, semua binatang yang dia lihat dia berkelamin dengan babi, dengan ayam, dengan kambing, saudara. Kecoa nggak bisa, terlalu kecil mungkin, saudara. Ya. Kalau kita melihat mungkin jijik saudara. Tapi ini real satu fakta. Makanya saya rindu nih Icon juga suatu hari buat HMC. Amin. Rindu gak dipulihkan di HMC? Ya, buat secepatnya saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik saudara. Dan akhirnya puji Tuhan istrinya bisa menerima apa adanya. Mulai saya doakan, saya suruh berpelukan lagi. Dan saya berkata pulang ya, hubungan suami istri harus dimulai lagi. Ya, berpelukan, tangis-tangisan, saya berkata, ayo bu, kasih kesempatan buat suamimu. Dia sungguh-sungguh bertobat, saudara. Nah, saudara seringkali dalam rumah tangga, belum lama 2 minggu yang lalu juga, saudara. Saya kalau khotbah banyak bersaksi aja supaya gampang dicerna. Selama saya konseling pasangan suami istri, baru saya ketemu istri yang model begini. Mukul suaminya di depan pendeta, saudara. Waduh, saya hampir terpesona, saya liatin ibu. Ya, sampai gak bisa ngomong saya sebagai hamba Tuhan. Ibu ini mana datang pakai you can see, saudara. Alisnya kayak Angry Bird ke atas begitu. Ya. Begitu mau konseling suaminya suruh keluar dulu. Bu, saya bilang konseling suami istri gak bisa satu-satu begini. Enggak, lu keluar dulu. Gue mau ngomong sama Pak Minarto. Pokoknya lu tunggu depan pintu. Wah, saya bilang ini model yang galak nih kayaknya nih. Ini bini yang kayak begini model galak punya. Wah, dia nyerocos. Suami saya begini. Dia harus dilayanin pelepasan pak. Di tubuhnya banyak setan. Dalam hati kayaknya setannya di elo deh. Cuman saya gak ngomong aja, takut dia luka batin sama yang konselingin sudah. Nyerocos semua saudara. Ya. Dan akhir 15 menit saya bilang, bu udah selesai. Sudah pak, gantian saya yang keluar, suami saya dalam. Jangan, ibu berdua saya bilang. Saya gak pernah lain konseling suami istri masing-masing. Suaminya saya suruh masuk.
Suaminya kalem saudara, benar-benar. Memang kalau istri lebih galak, suaminya jadi kayak oneng. Ya, maaf ya ibu-ibu, maaf ya. Tapi di Icon nggak ada, amin. Yang ada di Kutub Utara, GBI Kutub Utara. Di sini mah baik-baik saudara. Saudara, saya persilakan. Saya bilang, ibu sudah ngomong panjang lebar, sekarang bapak yang ngomong. Suaminya baru ngomong, iya pak, persoalannya begini pak. Ya, ini sebenarnya masalah keuangan juga segala macam. Begitu ngomong masalah keuangan, dibentak. Gua kan udah ngomong, jangan ngomong masalah uang depan pendeta. Gimana sih lo, blepak? Ya ampun, gue bilang, Bu, sabar bu. Masa suami dipukul begitu? Diem lagi saudara. Aduh, saya bilang nih istri kayak begini, jenis yang satu ini gak bisa diusir dengan doa. Harus disertai puasa saudara. Waduh, baru sekali jadi pendeta belasan tahun lihat istri galaknya kayak begini saudara. Di depan pendeta. Gimana kalau di rumah saudara? Ya, suaminya benar-benar jadi kayak orang on saudara. Diem aja gitu saudara. Ya, habisnya gimana pak? Setiap dia ngomong dipelototin sama istri. Mana alisnya ke atas saudara, kan serem banget gitu saudara. Ya. Saudara, ini istri gak bisa benar-benar percaya kepada suaminya. Kemanapun suaminya pergi diikutin, cemburu. Suami memang lumayan ganteng saudara. Ya, makanya kalau kawin dengan pasangan yang terlalu cantik, terlalu ganteng memang agak repot juga. Ya, mendingan yang biasa-biasa enak dilihat lah. Lubang hidung 2, mulut 1, lubang telinga 2 gitu saudara. Tapi jangan yang parah-parah banget gitu saudara. Saudara, tidak pernah dikasih kesempatan untuk bicara. Nah saudara, seringkali dalam hidup ini, kita kalau Allah selalu memberikan kesempatan kedua waktu kita berbuat salah, maka kita juga harus memberikan kesempatan kedua di dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Saya lupa pernah bersaksi ini atau tidak, gak apa-apa saudara, banyak kesaksian saja, biar seger. Amin saudara. Karena sini banyak suami istri. Belum lama, kasusnya sampai ke Polda saudara. Ya, saya ditelepon lagi. Ini hamba Tuhan lagi yang jatuh. Ya. Saya hampir 6 tahun tidak ketemu dengan hamba Tuhan ini. Dia imam musik. Tiba-tiba dia telepon, Pak Minarto masih ingat saya? Siapa? Saya berkata, mungkin kalau lihat wajah nanti ingat. Akhirnya ketemu, janjian. Dia gak tahu kalau kasusnya seberat ini. Nah sampai di gereja dibawa kedua anaknya. Di depan saya dan saya persilakan siapa yang mau bicara terlebih dahulu. Ya, suaminya bicara terlebih dahulu. Dan akhirnya begitu suaminya bicara, istrinya mulai nangis. Saudara, ternyata hamba Tuhan ini luar biasa. Saudara, jangan saya bersaksi begini, saudara bilang, iya hamba Tuhannya bisa jatuh apalagi gua. Itu orang on, saudara. Ya, jangan saudara ya, jangan. Saya katakan, itu masing-masing orang. Hamba Tuhan tidak menjamin dia bisa hidup kudus untuk selama-lamanya. Lebih baik jemaat yang takut akan Tuhan, saudara takut akan Tuhan, saudara akan melebihi seorang hamba Tuhan. Katakan amin. Saudara, ini hamba Tuhan jatuh dengan adik iparnya sendiri. Ya, istrinya gak terima. Keluarganya gak terima, dilaporin ke polisi, ditangkap saudara. Waduh, malu saudara. Benar-benar memalukan kasus ini, saya katakan. Ya, dan akhirnya setelah sampai di polisi, karena penuh dengan anugerah, keluarga juga minta, udahlah damai saja. Gimana caranya? Surat perkara dicabut, dan setelah pulang dari kantor polisi mereka berkata, kita langsung ke pengadilan, langsung ketemu hakim jaksa untuk urus surat cerai, ketemu lawyer segala macam saudara. Suaminya saat itu berkata, Pak, saya memang hilaf. Saya memang salah, bodoh, tidur dengan adik ipar saya sendiri. Bahkan istri berkata, lo mah goblok banget. Kalau lo tidur dengan pelacur, bahasa kasarnya, gue masih bisa mungkin ampuni. Tapi kenapa tidur dengan adik saya sendiri? Saya blank saudara, ini mesti kasih solusi apa kalau begini saudara? Ya, kita mesti kasih solusi apa? Blank saat itu benar-benar, aduh Tuhan berikan hikmat Tuhan. Ini gak gampang kasus ini saya berkata. Dan suami berkata, Pak selama 1 bulan saya puasa 30 hari, 30 malam Pak. Ya seperti orang Kedar, pagi gak breakfast, malamnya buka puasa. Dan setiap hari saya cium kaki istri saya Pak. Sebagai tanda pertobatan, tanya istri saya, dia berkata. Untung istrinya masih toleransi. Kalau dia kejam, sengaja gak cuci kaki 30 hari. Lo cium-cium dia tuh jempol ya saudara. Mungkin seperti itu saudara. Saudara. Sebagai langkah pertobatan dia berpuasa, dia minta maaf. Setiap hari ketemu istrinya, Mi, gue tobat kasih kesempatan kedua. Tapi istrinya sudah mati rasanya saudara. Saat itu hikmat Allah turun. Saya bilang begini. Saya ambil contoh dalam perjanjian lama, saya berkata. Kalau kita perhatikan hampir orang-orang hebat di Alkitab. Itu justru jatuh di tengah mereka dipakai Tuhan luar biasa. Pohon makin tinggi, angin makin kencang. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya di pelayanan. Bapak-bapak perhatikan baik-baik. Engkau punya usaha.
yang semakin mapan, semakin besar, godaannya semakin luar biasa. Seringkali kasus perceraian terjadi bukan orang hidup di dalam kekurangan, tetapi setelah punya ini, punya itu, ya. Mungkin awalnya naik mobil yang masih makan rumput, ya. Ya, tiba-tiba diberkati mobilnya mulai makan daging. Kalau makan rumput kan kelasnya Kijang gitu, saudara ya. Begitu makan daging udah kelasnya BMW, Jaguar, saudara mungkin. Ya, wah, udah mulai aneh-aneh, saudara. Ya, kejelekan istri yang jelek-jelek mulai terlihat. Ya, badan istri lah diprotes lah. Dulu waktu pacaran gak lihat. Begitu istri sudah punya anak 2, mengembang kiri kanan, samcennya kiri kanan. Yesaya 54:23, lemaknya kiri kanan, mulai protes, saudara. Ya, nah ini yang repot, saudara. Nah, perceraian seringkali terjadi karena orang udah punya ini, punya itu, punya kedudukan ini, punya jabatan ini, punya jabatan itu, saudara. Perhatikan baik-baik, saya berkata, orang-orang hebat di Alkitab justru jatuh di tengah mereka dipakai Tuhan luar biasa. Daud di tengah pelayanan luar biasa jatuh dengan Betseba. Musa dikatakan, dia lari dari panggilan, tidak taat, tidak dengar-dengaran. Abraham, dia menikah lagi. Petrus orang yang setiap hari selama 3,5 tahun berjalan dengan Yesus, dia bisa menyangkal Yesus 3 kali. Yunus lari dari panggilan, saudara. Tapi yang menjadi pertanyaan kalau saudara selidiki Alkitab, kenapa orang-orang ini, nabi-nabi ini masih dipercayakan sesuatu yang besar? Jawabannya sederhana, waktu mereka ditegur, mereka bertobat, mereka memperbaiki kesalahan dan Tuhan kasih kesempatan kedua. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu ini waktu saya bicara seperti ini, dia mulai nangis. Saya berkata, Bu, ibu bawa anak 2 di depan. Sudah cukup besar SMP, dia tahu kalau sampai cerai, kasihan anak-anak. Saya katakan, kasih kesempatan kedua buat suamimu. Ya. Dan akhirnya Roh Kudus turun. Saya suruh mereka berpelukan. Dan puji Tuhan waktu mereka berpelukan, kasih Allah turun, saya tumpang tangan. Dan akhirnya suami berkata, aku janji Mi, aku tidak akan melakukan lagi. Ya. Istrinya juga tiba-tiba ngomong, iya saya juga minta maaf. Selama ini saya juga terlalu keras sama papi. Ya, dan akhirnya mereka berpelukan dan mereka dipulihkan. Luar biasa, 5 bulan yang lalu saya diundang di gereja ini. Suami istri ini sudah melayani bersama-sama kembali. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, yang kedua, Allah memberikan kesempatan kedua karena kesabarannya pada kita. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus itu Allah yang panjang sabar. Katakan amin. Waktu saudara dengan saya jatuh dalam dosa, dia bukan kecewa, ya. Tetapi dia selalu memberikan kesempatan sampai pada akhirnya Bapak Ibu dengan diri saya itu kembali kepada kasih mula-mula dan kembali bertobat. Itu tujuan daripada Allah. Ingat ilustrasi tentang si bungsu di Alkitab? Ya, belum waktunya bagi harta warisan, dia ambil jatah dia. Dia habiskan begitu banyak waktu dengan harta yang diambil dari papanya. Buat foya-foya. Dan akhirnya kelaparan terjadi untuk makan ampas babi saja. Tidak diizinkan, saudara. Dia ingat, dia begitu banyak punya kesalahan dengan bapaknya. Tapi dia ingat di rumah bapaknya begitu banyak pakaian yang indah, begitu banyak berkat, begitu banyak makanan yang berlimpah ruah. Pegawai papinya begitu banyak. Dan di tengah dosa yang begitu dia lakukan, dia berkata, aku akan kembali ke rumah bapakku. Saudara, mungkin saat itu dia mengalami ketakutan. Dia takut diterima atau tidak oleh bapaknya. Tetapi Alkitab berkata di saat anak ini begitu ketakutan untuk menghampiri bapaknya, Alkitab mencatat bapaknya dengan berlari menyambut anaknya. Itulah gambaran Bapa di surga. Amin. Betapa kotornya hidup Bapak Ibu. Betapa banyaknya dosa yang kau perbuat. Dia selalu kasih kesempatan kedua. Sampai sungguh-sungguh kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Hilangkan semua rasa tertuduh dalam hidup ini. Sebab rasa tertuduh tidak akan membuat hidup saudara maju. Amin. Rasa tertuduh tidak akan pernah membuat rumah tangga saudara mencapai satu titik kemenangan di dalam hidup ini, saudara. Bapak itu panjang sabar. Ya. Kalau Bapak itu panjang sabar, berarti kalau ada pasangan kita berbuat salah, saya katakan, sepantasnya kita juga mengampuni dia. Kalau Tuhan gak panjang sabar, sehari berapa juta orang mati di tengah jalan, Bapak Ibu. Begitu buat dosa seperti perjanjian lama. Bohong di gereja, mati langsung. Ya, begitu berzina, mati langsung, saudara. Bayangkan, ya, kita hidup ini di masa anugerah. Yesus Kristus turun ke dunia untuk menyelamatkan hidup kita. Kalau anugerah Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita, berapa juta orang yang mati setiap hari di pinggir jalan. Makanya oleh karena karya penebusan Yesus Kristus, kita ini beroleh keselamatan. Dan selalu dikasih kesempatan kedua di dalam hidup ini, saudara. Nah, bersyukur saudara, kalau Allah selalu memberikan kesempatan kedua.
di dalam hidup kita, kita bersyukur Tuhan juga kasih kesempatan kedua. Saudara, saya saksikan ini beberapa kali, bahkan di beberapa persekutuan doa yang pernah undang saya. Ya, karena kasus rumah tangga hari-hari ini begitu banyak, saudara. Saya juga punya sepasang jemaat yang 2 tahun yang lalu menikah, saudara. Karena memang konsep pasangan sepadan itu juga mesti diperhatikan. Ya, pasangan sepadan bukan hanya bicara umur. Biasanya wanita lebih muda dari pria, tapi sekarang lagi ngetren wanitanya lebih tua. Ya, lagi ngetren begitu, saudara. Ya, dapat berondong katanya, saudara. Ya, tapi di sini kan udah kebanyakan married, saudara ya. Nah, saudara, jemaat kami 2 tahun yang lalu menikah, orang tuanya sudah tidak setuju. Mereka dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja. Calon suami ini mantan binaraga. Tapi pendidikannya pas-pasan, cuman kelas 2 SD. Jadi agak oneng, saudara. Agak on gitu, saudara. Orangnya cukup ganteng, tinggi gede, saudara. Badannya gede, bekas-bekas binaraganya masih kelihatan. Kalau saya perhatikan, ya otot-otot itu masih kelihatan. Nah, perempuannya S1. Ya, kelas 2 SD dengan S1. Tapi perempuannya juga punya kelemahan. Beratnya di atas 100 kilo. Ya, saudara, ya, saya nggak tahu, mungkin takut nggak laku atau gimana, kawin ceritanya, saudara. Saya yang berkati. Waktu hari pemberkatan lucu, ya, keluarga pihak pria sudah hadir, yang wanita bapaknya nggak hadir. Tiba-tiba menjelang pemberkatan bapaknya datang dengan pakaian santai, celana jeans robek-robek, kancing dibuka 4, ngerokok, pakai sendal jepit. Ini jemaat udah tunggu, keluarga udah tunggu, karena keluarganya nggak setuju, saudara. Waduh, saya kelimpungan. Saya bilang saya nggak bisa berkati kalau begini. Ya, akhirnya saya nasihatin, Pak, jangan begitu, Pak. Ini anak udah masih cinta, saya katakan. Ya, ibu juga udah setuju. Masa Bapak pakaian seperti ini? Ya biarin, nggak apa-apa, berkati aja Pak Pendeta, sambil ngerokok, saudara. Aduh, gue bilang, untung gue nggak megang Alkitab yang tebal, saudara. Nah, saudara, akhirnya saya bilang sama pendoa sahabat saya bilang, nih badannya sama kamu, ya. Jasnya juga kayak mirip, sepatu juga ukuran sama. Lo ke atas, lo ambilin satu setel pakaian, jas, sepatu, lo dandanin encek yang satu ini, gue bilang. Biar rapi sedikit. Ayo didandanin, mau ditaruh di pelaminan, pemberkatan. Nah, singkat cerita, yang jadi problem waktu setelah punya anak. Setelah punya anak, anaknya sudah beberapa bulan, pihak keluarga laki-lakinya pengen lihat cucunya. Nggak dikasih sama istrinya. Ya, suaminya datang, Pak Gembala gimana? Padahal gembalanya ini spesialis luka batin, saudara. Khotbahnya selalu keras kalau luka batin. Tapi memang kalau dasarnya hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Firman Allah berkata demikian. Ya. Dan singkat cerita, setelah anak ini bertumbuh dewasa, suaminya ngomong gini, Pak, saya bingung Pak, mama papa saya itu sakit-sakitan. Pengen nengok cucu, tapi setiap saya ngomong sama istri saya ngancem. Kalau lo nekat bawa itu anak, kita cerai aja. Wah, suaminya takut, penghasilannya lebih kecil. Istrinya guru. Ya, bukan guru-guru biasa, saudara. Guru-guru les privat gitu kan lumayan, bisa belasan juta setiap bulan. Nah, saudara, suaminya meskipun kelas 2 SD lebih rohani. Bilang begini, Mi, jangan begitu, nanti berdosa. Memang istrinya udah hatinya keras, dia bilang begini, kalau lu takut dosa, biar dosa lo gue yang tanggung. Bu ilah, sadis banget ini perempuan seperti ini, saudara. Saya cuman geleng-geleng kepala, saya bilang, ya. Sama, kalau udah begini, jenis yang satu ini gak bisa diusir dengan doa, saudara. Saya bilang, doakan istrimu. Ya, doakan terus, saya bilang. Sampai dia bertobat. Saya gak tahu langkah selanjutnya apa, sekarang udah ketemu, saudara. Nah, saudara, siapakah diri kita berani menghukum sesama kita? Amin. Siapa diri kita? Meskipun pasangan kita begitu bersalah dalam kehidupan ini, kita itu harus kasih kesempatan kedua untuk dia bertobat. Supaya ada pemulihan dalam hidup ini, saudara. Hidup itu singkat. Nanti saya akan bagikan juga di poin 3, poin 4. Hidup itu singkat. Yang ketiga, Allah memberikan kesempatan kedua karena rencananya tidak dapat dibatasi oleh kegagalan kita. Saudara, setiap kita, Allah itu mempunyai rencana yang begitu indah buat kehidupan kita. Masa depan yang bahagia, rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Katakan amin. Tetapi di tengah perjalanan seringkali tidak bisa dipungkiri, kita ini menghancurkan rencana Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Ya, rencana Allah itu begitu indah. Tapi seringkali kita karena hidup di dalam dosa, rencana Allah yang begitu indah, kita hancurkan dengan segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Di tengah saudara gagal, perhatikan, Tuhan masih tersenyum, saudara.
Dia punya rencana B, dia punya rencana C, dia punya rencana D. Supaya kita kembali kepada dia. Amin. Meskipun, ya, ambil contoh misalnya. Saya contoh misalnya Pak Iwan, sahabat saya. Udah ditentukan jadi hamba Tuhan. Tiba-tiba di tengah perjalanan jatuh. Ya. Waktu jatuh, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan. Karena rencana Tuhan buat Pak Iwan, itu tetap jadi hamba Tuhan. Di tengah dia jatuh sekalipun, Tuhan akan terus angkat, memberikan kesempatan. Sampai contohnya Pak Iwan itu dipulihkan. Saudara bisa tangkap ini, saudara? Waktu saudara gagal dalam berbagai macam persoalan yang ada, Allah itu Allah yang tidak pernah gagal, saudara. Ya. Saya setahun bisa bawa rombongan ke Israel 3 kali. Tahun ini sudah 2 kali, kemarin Februari Maret saya berangkat, nanti Desember saya berangkat lagi, saudara. Ya, saya fokus kepada pengerja-pengerja, hamba-hamba Tuhan, yang mungkin notabene duit nggak ada, tapi punya kerinduan, saudara. Ya. Orang ke Israel itu 3 macam. Yang pertama, punya kerinduan, punya uang, waktu nggak ada. Ya. Yang kedua, punya kerinduan, punya uang, tapi tidak diizinkan berangkat. Hari hanya sakit lah, keluarga meninggal lah. Yang ketiga paling banyak, punya kerinduan, nggak punya uang, kepengen berangkat. Itu paling banyak, saudara. Amin, saudara. Nah, saudara. Nah, waktu perjalanan Maret kemarin, saya waktu meneguhkan pernikahan, saya sampai menangis, meneteskan air mata. Karena ada sepasang pengantin yang saya teguhkan, itu baru 3 hari merit, itu pengerja saya. Ya. Dan pengerja saya ini 5 tahun yang lalu, umur dia 16 tahun. Bukan 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Umur dia waktu itu 16 tahun, belum 17 tahun. Saya rekomen bekerja di satu perusahaan, nyuri uang. 160.000. Sama bosnya dilaporkan ke Polres, ditangkep, nggak tahu gimana, proses, masuk sampai pengadilan, dituntut 5 tahun. Gara-gara uang 160.000. Wah, waktu itu dia guru sekolah minggu. Wah, saudara, saya sedih sebagai gembala. Saya besukin, saudara. Saya kasih kekuatan. Saya berkata, saya sebagai gembala terus mengasihi kamu, ya, memberikan kesempatan kedua buat kehidupan kamu, dan kamu sungguh-sungguh bertobat. Sebagai gembala saya nggak tega, saya sewa lawyer, kita bela. Sidang waktu itu sampai mungkin 5-6 kali kita bela, kita fight, saudara. Ya. Dan akhirnya kena waktu itu 5 atau 6 bulan di penjara di Pondok Bambu. Ya, dan ya ada di penjara Pondok Bambu pada saat itu. Waktu dia keluar, saudara, ini sesuai firman Tuhan ini. Sebagai gembala yang punya hati Bapa, saya tampung dia di rumah seorang rekan selama 3 bulan. Saya bilang, kamu tenangkan diri dulu, sambil saya cariin pekerjaan buat kamu. Akhirnya, karena pekerjaan gak ada, saya tampung di tempat saya berbisnis. Saya tampung, dia bekerja di tempat usaha saya. Nah, orang-orang mulai, wah, komentar. Ya, ngapain mantan narapidana gitu diterima lagi, nyuri uang lagi. Tapi saya no comment, saudara. Ya, dan saya tahu anak ini bertobat. Setelah sekian tahun saya kasih kesempatan dia untuk menjadi guru sekolah minggu lagi. Karena saya tahu rencana Allah gak bisa dibatasi, dihancurkan oleh kegagalan guru sekolah minggu ini, saudara. Saya kasih kesempatan waktu mengajar sekolah minggu, orang tua yang tahu dia mantan narapidana, anak-anak mereka mulai ditarik dari gereja kami. Jangan, itu gurunya mantan maling, katanya. Ya, saya berkata, inilah apa yang kau tabur, itu engkau tuai. Kuatkan hatimu, gak usah peduli dengan perkataan itu. Yang penting Tuhan saat ini gak bicara, engkau mantan maling. Amin, saudara. Engkau mantan pencuri, mantan narapidana. Akhirnya dia mulai mengajar lagi. Dan akhirnya kemarin menikah dengan satu pengerja kami. Dan puji Tuhan, cinta Tuhan luar biasa. Nah, waktu saya diberkati, tiba-tiba Tuhan berikan firman ini. Untung dulu kamu gak kejam sebagai gembala. Kamu terus kasih kesempatan kedua buat anak ini. Ya, sehingga rencana Allah yang begitu indah untuk dia tetap jadi guru sekolah minggu. Sampai hari ini dia tetap jadi guru sekolah minggu. Amin, saudara. Saudara, maaf, jeleknya gereja seringkali. Begitu ada orang berbuat dosa, semua jari langsung nunjuk, saudara. Ya, begitu ada hamba Tuhan jatuh dalam dosa, kita langsung vonis, saudara. Padahal yang berhak menghakimi itu Tuhan Yesus. Amin. Siapa diri kita? Ya, sampai saya berpikir harus ada satu wadah untuk menampung hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Jangan begitu jatuh langsung disepak, didiemin, dan akhirnya hamba Tuhan ini terhilang. Padahal rencana Allah begitu indah. Dan dia menjadi orang yang jahat, saudara. Sayang. Saya pernah waktu itu dengan Fricky Baker, saudara. Saudara mungkin pernah undang dia. Saya sangat diberkati oleh kesaksian Fricky Baker. Ya, dia suatu hari
pulang pelayanan nyasar. Begitu nyasar masuk komplek pelacuran. Ya, begitu masuk komplek pelacuran dia lihat ini ada satu mobil yang ada gambar ikannya. Dia tahu ini mobil temennya. Ada tulisannya I love Jesus. Mangkal di tempat pelacuran. Makanya kalau punya mobil itu jangan aneh-aneh. Ya, ditulis follow me I have Jesus. Bawa mobilnya cet. Wah ilah. Apalagi kalau lihat angkutan umum. Waduh, narik napas makan hati. Tulisannya keren 1 Korintus 3:16. Bawahnya zigzag. Ya, benar gak saudara? Berhenti belok kiri belok kanan. Cuman dia sama Tuhan yang tahu. Kita gak tahu. Kita di belakang sampai nungging-nungging rem saudara. Nah waktu dia lihat mobil ini mobil teman dia, teman pelayanan. Dan dia tahu nih gembala. Ngapain nih teman saya di komplek pelacuran? Dia buntutin saudara. Waktu dia buntutin akhirnya terjadi, dia perhatikan dia berhenti. Ya mungkin seperti film-film di Las Vegas, Los Angeles gitu ya. Pelacurnya yang kelas bawah mungkin nyamperin. Tawar-menawar transaksi ini pelacur dimasukin ke mobil. Dia ikutin lagi, mampir di sebuah hotel. Dia kaget. Karena teman dia yang hamba Tuhan ini udah punya istri, punya anak, punya pelayanan. Gandeng pelacur ini begitu mesra masuk ke dalam sebuah hotel. Frankie Becker pulang, dia nangis, dia gak bisa tidur. Tuhan, ini temanku Tuhan. Dia pelayan Tuhan yang sedang dipakai Tuhan. Apa yang harus aku perbuat? Dia gak bisa tidur semalaman. Ya, menjelang pagi Tuhan berkata, pagi-pagi kamu datang ke rumahnya. Tegur dia 4 mata. Kasih tahu, aku kasih kesempatan kedua untuk dia bertobat. Saudara, paginya dia datang ke rumah temannya. Begitu pencet bel, temannya buka. Frankie, apa kabar? Wah, serasa tidak ada dosa, saudara. Senyum-senyum, gimana pelayanan saat ini? Ya, apa yang bisa dibantu lagi? Frankie Becker dengan muka sedikit cemberut berkata, istrimu ada? Tidak ada, pergi. Ya, saya mau bicara 4 mata. Penting, dia berkata. Boleh silakan, dipikir bicara pelayanan. Begitu duduk saudara, Frankie Becker ngomong begini. Tadi malam kamu pergi kemana? Ini hamba Tuhan masih mengelak. Oh saya pelayanan pulang malam segala macam. Ya pelayanan dengan kuntilanak maksudnya gitu sudah. Saya pelayanan pulang malam. Frankie Becker tegesin lagi. Tadi malam kamu pergi kemana? Jawab dengan jujur. Tiba-tiba ini hamba Tuhan kaget. Kenapa emangnya? Saya temukan mobilmu di komplek pelacuran. Dan saya lihat kamu tawar-menawar dengan seorang pelacur. Dan masuk ke dalam sebuah hotel. Ini hamba Tuhan langsung berlutut nangis dan berkata, ampuni saya. Ampuni saya, jangan minta ampun sama saya. Tuhan bicara kepada saya dan berkata, kalau engkau mau bertobat, dia akan kasih kesempatan kedua. Saudara, dahsyatnya Frankie Becker. Saya angkat jempol hamba Tuhan ini. Ya, dia bilang begini, hampir 11 tahun dia tutup rahasia ini rapat-rapat. Cuman dia dengan temannya dan Tuhan Yesus yang tahu. Waktu temannya bertobat, pelayanan masih biasa, saudara. Dikasih, diizinkan pelayanan. Frankie Becker terus pantau rohaninya. Saudara tahu, ini hamba Tuhan jemaatnya sekarang sudah di atas 2.000 saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Ya. Coba saat itu langsung dihantam saudara. Hancur berantakan saudara. Kenapa Tuhan kasih kesempatan kedua? Karena dia begitu mengasihi kita. Amin. Yang terakhir yang keempat. Ya. Allah memberikan kesempatan kedua. Karena dia Allah yang kreatif. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Di dalam rumah tangga saudara jangan pernah menyesali nasib saudara dan berkata, aduh menikah, tahu begini mendingan gak usah kawin. Dapat suami kasar, dapat istri yang cerewet kayak knalpot bajai pecah mungkin saudara. Dapat mertua kayak burung cecaruwo mungkin saudara. Ya, hidup gue udah gagal dan udah gagal. Saudara, dia Allah yang kreatif. Di tengah saudara punya kondisi dalam rumah tangga. Hubungan saudara gak baik mungkin dengan ipar-iparmu. Engkau hubungannya tidak baik dengan suami, dengan mertua dan segala macam. Dia tetap Allah yang kreatif. Dia punya rencana yang begitu besar buat kehidupan kita. Sampai keluarga kita ini dipulihkan. Amin. Kalau saudara ada di tengah penderitaan yang ada, bersukacitalah, berbahagialah. Saudara, karena di balik penderitaan ada begitu banyak janji Allah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, buat setiap suami istri tempat ini, perhatikan baik-baik. Saya akan kasih satu kesaksian film film Jepang yang saya nonton, saudara. Saya jarang nonton, saudara. Tapi ini film memberkati saya. Sampai saya nangis nonton film ini. Waktu itu pulang dari Israel, saya istirahat, saya gak beraktivitas. Tiba-tiba saya buka channel Indovision, ada satu film Jepang. Judulnya
membuat saya tertarik untuk melihat. Ya, mungkin saudara pernah lihat film ini. Judulnya A Good Husband. Suami yang terbaik. Saya penasaran, suami yang terbaik berdasarkan versi film ini seperti apa? Saya nonton di depan televisi, saudara. Saya mulai perhatikan. Saya nggak ngedip nonton film ini, jujur saudara. Karena keren banget buat bahan khotbah. Ya, film ini nggak sesuai dengan judulnya. Suaminya keren, 1,85 m, kekar badannya, fotografer. Ya, kancing selalu dibuka 3, rambut menghadap ke sorga. Ya, ditarik ke atas gitu saudara. Keren banget, pokoknya maco, ganteng saudara. Istrinya sederhana, pendek, mungkin 1,55. Kalau berdiri segini, ya badannya agak GBI, gendut, bulet, imut. Ya. Pakaiannya sederhana, udah pendek pakai long dress begitu saudara. Satu clear, satu warna saudara. Nggak pernah pakai gincu, kerja di kantoran saudara. Ya. Dan kalau jalan kayaknya, waduh lucu banget kelihatannya. Saudara, film ini dimulai dari perselingkuhan suami yang luar biasa. Sebagai fotografer, seringkali istrinya pulang. Ini suami tidur dengan orang yang difoto. Wah, belasan kali istrinya kasih kesempatan kedua untuk dia bertobat saudara. Ya, selalu mengelak, pokoknya selalu selingkuh. Ini istri cintanya luar biasa kepada suaminya. Apapun urusan rumah tangga selalu dia lakukan. Masaklah, cuci pakaian, pokoknya di tengah kesibukannya dia mau kasih yang the best, yang terbaik buat sang suami, saudara. Suatu hari istrinya bilang begini. Ya, di tengah suaminya belasan kali selingkuh, dia terus mengampuni, dia bilang, Yang, dia berkata, kita kan belum punya anak. Gimana kalau kita bulan madu? Ada satu pulau di Jepang yang begitu indah. Ya, toh kamu sekarang pekerjaannya lagi santai. Panggilan foto sedikit. Ya, suami berkata, enggak lah, malas buang-buang duit. Enggak apa-apa, pakai duit hasil saya aja katanya. Akhirnya suaminya dengan berat hati ngikut saudara. Mereka ceritanya bulan madu. Nah di bulan madu ini, waduh keterlaluan suaminya. Saya perhatikan film ini. Ini pinter juga sutradara saudara. Sampai pendeta yang di depan ini bisa nangis nontonnya saudara. Ya. Itu ceritanya malam itu bintang begitu indah, bulan begitu indah. Ya, mereka tidur jendelanya dibuka karena menghadap ke pantai. Istrinya bilang gini, Yang, bintang begitu indah, bulan begitu bersinar, bulat sekali. Yuk kita jalan-jalan, kita nikmati karena kita sedang bulan madu. Apa yang dilakukan suami ini? Suami ini peluk guling karena kesel. Ya, dia berkata, kamu pergi sendiri. Dijuluk kepala istrinya, brok sampai jatuh, brak ke lantai. Ya, istrinya bangun lagi, sayang kamu jangan kasar begitu dong. Ya, kita kan sedang bulan madu. Udah diam kamu sana, dikeplak lagi, jatuh lagi, gubrak gitu saudara. Besoknya ombak gak begitu besar. Istrinya gandeng tangan suaminya lagi berkata, Yang, itu ombak indah sekali. Yuk kita lari-lari di pinggir pantai, kita cari kerang segala macam. Apa yang dilakukan suaminya? Udah sana aja pergi sendiri. Dijorokin lagi dan istrinya jatuh sampai kepalanya terbenam di pasir, saudara. Ya. Kemudian tiba-tiba sang suami injek kotoran binatang. Dia kesel. Nih gara-gara kamu, saya nginjek kotoran binatang. Sepatunya, skatenya dicopot dan dilempar ke tengah laut. Istrinya tiba-tiba bilang begini, Yang, itu kan sepatu pemberian saya. Jangan dibuang. Saya gak mau, udah injek kotoran binatang. Ini istri berusaha untuk mengambil sepatu itu. Dicuci saudara sampai bersih kotoran binatangnya. Dan dipakaikan kembali di kaki suaminya. Ya. Selama bulan madu suaminya gak pernah ucapkan sesuatu yang manis, sesuatu yang indah. Layaknya orang bulan madu. Dan akhirnya dalam satu lunch saudara, istrinya bilang begini. Kita menikah belasan tahun, dia berkata. Bukan belasan tahun, kita menikah sekian tahun. Dari awal pernikahan saya belum pernah mendengar engkau mengucapkan kata-kata sayang. Berlaku baik. Selalu kata-kata kasar, perlakuan kasar yang saya terima selama ini. Engkau selingkuh belasan kali, saya tetap mengampuni. Dia berkata. Ya. Dan saat itu dengan mata berkaca-kaca istrinya bilang begini, saya gak bisa hidup lagi dengan suami model seperti ini. Tapi sang suami dengan enteng berkata, ya udah kita cerai aja. Buat apa diteruskan? Awalnya istrinya menggertak. Ya, tapi sang istri berkata, kamu yakin mau cerai dengan istri model seperti saya? Ya, kita cerai aja. Kamu sudah tidak menarik. Tidak seperti wanita lain. Ya, pokoknya wah jelek-jeleknya semua dikeluarkan. Akhirnya baik, setelah pulang dari bulan madu ini kita cerai. Nah waktu mereka mau check out dari hotel saudara. Mereka berjalan di pinggir lobi hotel dan ada sebuah pantai. Tiba-tiba istrinya bilang begini. Boleh gak untuk terakhir kalinya kamu foto saya? Karena kamu fotografer nomor 1 di Jepang. Ya, sebentar lagi kita akan cerai. Suaminya bilang begini, buat apa difoto?
Nggak ada gunanya, saya nggak bawa tustel. Tapi istrinya berkata, saya sudah siapkan tustel ini. Ya, kamu foto saya untuk terakhir kalinya. Saya rindu sebagai orang yang pernah jadi istrimu. Saya rindu difoto untuk terakhir kalinya. Nggak usah lah, nggak usah. Suaminya dengan berat hati. Tapi akhirnya ya udah saya foto. Dia mulai keker-keker kameranya. Nah waktu sedang berpose, tiba-tiba istrinya pegang jari tangan kanan dia sendiri dan berkata, sebentar, jangan foto dulu. Cincin kawin kita ketinggalan di wastafel. Saya mau ambil. Ya. Suaminya berkata, ngapain kamu difoto pakai cincin nikah segala? Toh abis ini kita cerai, buat apa cincin nikah itu dipakai? Ya, enggak. Saya pengen difoto oleh suamiku untuk terakhir kalinya pakai cincin pernikahan kita. Dengan sedikit dongkol, suaminya tendang-tendang mungkin pasir segala macam. Istrinya berlari menuju ke hotel, saudara. Ini sedihnya, saudara. 15 menit dia tunggu, 20 menit, 25 menit. Istrinya nggak balik. Ya, tiba-tiba ada sebuah ambulan berlari dengan melaju dengan kencang ke lobi hotel itu dan patroli polisi. Ini suami mulai curiga dan dia berlari ke lobi hotel itu. Sampai di sana dia hanya menemukan darah yang begitu banyak di depan lobi hotel dan sepatu kanan istrinya, saudara. Dan saat itu ambulan sudah jalan. Dan tiba-tiba petugas berkata ada seorang wanita tertabrak dengan kencang. Dan dia mati di tempat. Ya, dan itu ternyata istrinya. Saat itu suami ini begitu menyesal. Apalagi di tengah dia harus cuci pakaian sendiri. Masak pop mie saja, di film itu pop mie-nya tumpah. Dia buat tehnya tumpah. Dia ingat waktu istrinya masih ada, semua disiapkan. Pakaian dicucikan, disetrika. Mau sarapan semua sudah ada, saudara. Dan dia ingat masa-masa indah. Ya, dia selalu berlaku kasar, gak pernah ucapkan kata-kata yang begitu indah kepada istrinya. 1 tahun kemudian menjelang Natal, dia ingat waktu Natal tahun kemarin istrinya mendambakan punya pohon Natal tapi dia gak mau belikan. Dan hari itu 1 tahun setelah istrinya meninggal dalam kesedihan, dalam depresi, dia beli pohon Natal, dia hias itu pohon Natal. Dia minum sekaleng bir dan tiba-tiba dia mimpi ketemu dengan istrinya. Pakaiannya persis seperti istrinya waktu ditabrak. Tiba-tiba dalam mimpi itu istrinya peluk dia begitu erat, saudara. Dia juga begitu peluk istrinya begitu erat dan dia bilang begini, yang jangan tinggalkan aku lagi. Aku sangat mencintaimu, kata suaminya. Aku sangat mencintaimu, aku gak bisa hidup tanpa engkau. Tapi dalam mimpi itu istrinya meneteskan air mata dan mulai mengepal tangannya dan pukul-pukul dada suaminya. Ini perkataan ini perlu direnungkan buat setiap suami. Istrinya bilang begini, kenapa kata-kata sayang ini tidak engkau ucapkan waktu aku masih hidup? Kenapa kata-kata yang begitu indah ini justru engkau ucapkan pada saat aku sudah mati? Dan akhirnya dia terbangun dari mimpinya, saudara. Saudara, ini mungkin cuma sebuah film. Tapi ini punya makna yang begitu indah dalam hidup kita. Suami-suami perhatikan, saya juga seorang suami yang punya 3 orang anak. Ya, hari-hari ini perhatikan pasangan kita dengan baik. Suami-suami katakan amin. Ya, jangan ucapkan kata-kata yang kasar. Saudara, kalau saya melayani orang-orang yang istrinya meninggal 3 tahun yang lalu, ada 2 pasangan pengantin muda, bukan muda lah, anaknya baru 45 tahun. Umurnya yang satu 28, yang satu 32. Istrinya dua-duanya meninggal karena kanker. Awal sebelum meninggal mereka sudah sharing dengan kami suami istri karena kepahitan dengan suami. Saudara, waktu meninggal saya perhatikan rumah tangganya semakin tidak baik. Ya, kehilangan orang yang kita cintai itu sangat tidak gampang, Bapak Ibu. Baik itu kehilangan suami maupun istri. Makanya selama kita masih hidup, pasangan kita harus kita jaga baik-baik. Kita berlaku setia. Ya, jangan ingkar janji pernikahan kita. Seandainya kita pernah jatuh, bertobat, perbaiki, dan sungguh-sungguh tinggalkan dosa yang lama. Engkau harus memperhatikan pasanganmu baik-baik. Suami istri katakan amin. Ya, saudara perhatikan. Allah itu Allah yang kreatif, saudara. Ini mungkin cuma sebuah film. Tapi seringkali hubungan suami istri yang tidak baik membuat damai sejahtera itu gak turun di dalam kehidupan kita. Jadi apapun problem saudara di pagi hari ini, saya katakan, hari-hari ini perhatikan pasangan kita dengan baik. Ya, seringkali kalau saya memperhatikan orang-orang yang pernah selingkuh, saudara. Ya, alasannya dia lebih cantik dari istri saya, bodinya lebih bagus, kelihatannya lebih baik. Saya cuma bilang begini, lu belum hidup 24 jam sama wanita ini. Coba lo hidup 24 jam dengan wanita ini, lo akan tahu karakter aslinya. Pasti saya katakan, istrimu jauh lebih baik daripada wanita ini.
Amin suami-suami. Perhatikan baik-baik. Ya. Wanita-wanita sekarang wah luar biasa saudara. Saya kemarin baru dapat 1 SMS lagi. Nggak tahu nih ini orang iseng atau ingin menjatuhkan diri saya. Belasan kali perempuan ngajakin tidur saudara. Ya itu belasan kali. Saya kalau dapat gini langsung saya delete. Wah memperkenalkan namanya ini dapat telepon saya dari mana ya. Ya, saya selama ini cuma lihat dari Blue Film Pak, saya pengen melakukannya dengan Bapak. Haleluya. Darah Yesus. Ya, saya nggak banyak kompromi saudara. Saya tahu ini pasti orang yang kenal saya, melihat pelayanan saya seperti apa, dan punya niat jahat untuk menjatuhkan diri saya. Makanya Jemaat Icon juga banyak berdoa buat Pak Minarto. Amin saudara. Nah ini perhatikan baik-baik. Dari 4 hal ini, saya akan rangkum, imam musik boleh maju ke depan. Kenapa Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua buat kehidupan kita? Yang pertama, dia Allah memberikan kesempatan kedua karena dia ingat keterbatasan kita. Yang kedua, karena dia Allah yang panjang sabar. Kemudian yang ketiga, rencananya tidak bisa dibatasi oleh kegagalan kita dan dia Allah yang kreatif. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Engkau membiarkan dosaku. Yesus, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Keyboard terus mainkan pujian ini. Saya minta semua pejamkan mata. Responi firman Tuhan siang hari ini. Saat ini Tuhan gerakan saya untuk berdoa. Tadi saya sudah bilang sama Pak Iwan, gak tahu kenapa Tuhan suruh altar call saudara. Khususnya buat setiap suami istri di tempat ini. Tuhan ingin pulihkan pernikahan kalian. Gak usah pusingkan kiri kanan yang ada di samping kiri kananmu. Ini urusan pribadi masing-masing. Kalau selama ini kau rasakan hidup ini begitu berat, persoalan demi persoalan, bukan hanya bicara hubungan suami istri, mungkin ekonomimu, mungkin anak-anak yang memberontak. Kalau dia Allah yang memberikan kesempatan kedua, Tuhan juga rindu memulihkan kehidupan kita. Semua pejamkan mata. Kalau saat ini kau berkata, Tuhan aku rindu dipulihkan, taruh tangan kananmu di dadamu saat ini. Taruh tangan kananmu di dadamu. Kau berkata, Tuhan, aku rindu hatiku dipulihkan. Aku rindu pengampunan yang kau berikan, juga aku berikan kepada pasanganku. Aku ingin sungguh-sungguh dipulihkan. Saudara perhatikan, kenapa seringkali hidup kita tidak bisa maksimal? Karena seringkali luka itu masih ada di dalam hatimu. Mungkin kau sulit mengampuni. Siapapun kau orangnya saat ini, setiap tangan kanan ditaruh di dada, saya minta maju ke depan. Engkau yang datang seorang diri, maju ke depan. Mari, gak perlu malu saudara, maju ke depan. Saya akan doakan.